Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, saya Mario Gesiraja, pendiri Taman Bacaan Anak Merdeka. Sekarang saya sedang mengambil studi S2, program studi pendidikan masyarakat. Kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan taman bacaan masyarakat di Indonesia. Saya melakukan studi literatur sederhana dan refleksi kritis dari studi literatur yang saya lakukan. Ini merupakan tugas dari mata kuliah pengelolaan program pendidikan masyarakat yang diampu oleh Pak Dr. Dadang. Baik teman-teman, latar belakangnya, setelah saya mengumpulkan literatur dan melakukan studi terhadap literatur tersebut, saya mengetahui bahwa meskipun angka melek huruf di Indonesia itu tinggi, yaitu 95,66%, ini data pada tahun 2020, namun kemampuan literasi fungsional itu masih rendah, terutama di daerah terpencil. Artinya mampu membaca tapi tidak mampu atau belum mampu memahami isi bacaan. Nah, taman bacaan kemudian menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan literasi dan pembelajaran non-formal, artinya pembelajaran di luar pendidikan formal. Terdata lebih dari 4.500 TBM pada tahun 2022 yang berperan penting dalam pemberdayaan komunitas melalui literasi. Di NTT sendiri itu setahu saya ada ratusan, 100 lebih taman bacaan. Nah, pertanyaannya pertanyaan saya waktu mau melakukan riset tentang riset studi literatur tadi, itu apa saja modul pengelolaan TBM yang efektif menurut literatur yang saya baca? Lalu faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pengelolaan TBM, dan bagaimana praktik lapangan sejalan atau menyimpang dari teori manajemen TBM? Baik, tujuannya. Yang pertama itu adalah menelaah literatur internasional dan nasional mengenai model pengelolaan TBM. Jadi saya tidak hanya membaca atau mereview, meninjau literatur atau artikel ya, khususnya pada artikel-artikel nasional tapi juga internasional, bahkan yang terindeks Scopus. Kemudian mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pengelolaan, kemudian merefleksikan temuan literatur dengan pengalaman lapangan untuk menghasilkan rekomendasi praktis. Jadi saya akan melakukan refleksi kritis sesuai dengan pengalaman saya, tapi saya sesuaikanlah, samakan dengan temuan literatur. Kemudian model pengelolaan TBM. Nah, berdasarkan data yang saya temukan itu ada 3. Yang pertama itu model partisipatif berbasis komunitas. Ini pengelolaannya berbasis kolaborasi dengan masyarakat lokal. Ya, ini sangat sangat pendidikan masyarakat ya, sangat oleh masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Itu dibangun, didirikan, dikembangkan, dikelola oleh masyarakat lokal. Kemudian meningkatkan rasa kepemilikan dan dukungan finansial melalui partisipasi aktif. Jadi ini sifatnya masih organik. Kita bergabung dengan taman bacaan sebagai relawan, sebagai pengurus dan sebagainya, itu ada rasa kepemilikan di dalam situ, sehingga bergerak itu sebagai relawan, itu ikhlas. Kemudian dukungan finansialnya itu urunan, biasanya partisipasi aktif ya, saling mengumpulkan uang saat ada kegiatan atau ada uang kas dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada model kemitraan multi stakeholder. Ini mulai ketika taman bacaan itu awalnya bertumbuh, kemudian berkembang, makin dikenal, itu mulai ada kerjasama dengan pemerintah, dengan perguruan tinggi dan sektor-sektor swasta seperti LSM contohnya. Kemudian menjamin keberlanjutan melalui program melalui evaluasi sistematis. Kemudian model digital hibrida itu penggunaan teknologi ringan, itu menggunakan aplikasi utamanya WhatsApp ya, kita biasanya dibuat grup WA, di situ dilakukan diskusi dan lain-lain mengenai program dan sebagainya. Lalu selain itu juga bisa pakai Zoom atau Google Meet. Kemudian model ini itu meningkatkan partisipasi hingga 30% selama pandemi. Itu berdasarkan penemuan saya. Kemudian
faktor pendukung keberhasilan taman bacaan. Yang pertama itu sumber daya manusia yang berkompeten. Jadi tanpa sumber daya manusia yang kompeten, maka taman bacaan masyarakat ini tidak berjalan dengan baik lah. Nah, untuk itu maka perlu pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas pengelola dan relawan. Artinya yang bergerak di taman baca ini adalah orang yang peduli. Artinya belum tentu dia itu misalnya terampil dalam mengelola taman bacaan atau terampil dalam hal-hal tertentu, tapi kita perlu melakukan pelatihan untuk memperkuat kapasitas pengelola. Misalnya di satu taman bacaan membutuhkan seorang yang mampu membaca dongeng, namun tidak ada, maka perlu pelatihan untuk mereka bisa membaca dongeng, sehingga ketika anak-anak datang ada program membaca dongeng atau membaca lantang. Kemudian diversifikasi pendanaan, ini penting, bahwa betul banyak taman bacaan yang berjalan organik dengan pendanaan pribadi, namun penting juga untuk memahami adanya CSR, donasi buku, bahwa taman bacaan tentu butuh buku, dan buku itu bukan hal yang murah, apalagi kalau butuh buku yang banyak, maka perlu ada donasi-donasi dari donatur-donatur, baik lembaga ataupun pribadi. Kemudian ada usaha juga crowdfunding untuk stabilitas anggaran, ya. Kemudian infrastruktur fisik dan digital. Nah, akses internet dan perangkat digital itu mendukung program untuk literasi berbasis teknologi. Kemudian faktor penghambat keberhasilan taman bacaan itu pendanaan. Yang pertama, pendanaan jangka pendek itu artinya banyak taman bacaan itu masih bergantung pada donasi sementara, sehingga menghambat keberlangsungan program. Kemudian manajemen administrasi lemah karena bergerak secara organik, sehingga belum ada SOP yang jelas dan sistem katalogisasinya masih standar, bahkan tidak ada gitu. Misalnya di buku itu penomoran buku itu ketika kita ke taman bacaan kita sangat jarang menemukan katalog yang bagus seperti di perpustakaan besar. Itu hasil temuannya. Kemudian tantangan motivasi relawan. Nah, ini relawan itu kan karena tidak dibayar, maka ya namanya relawan artinya punya motivasi pribadi sendiri untuk berbagi, maka di situ ditemukan bahwa masih kurang penghargaan dan sistem rotasi tugas itu menyebabkan burnout. Kemudian menyebabkan rendahnya retensi relawan. Burnout artinya terlalu banyak tugas yang diberikan, dan relawan misalnya dari satu taman bacaan itu hanya 2 atau 3 orang, sehingga mereka kerjanya rangkap, sehingga akhirnya kelelahan. Gitu. Kemudian yang berikutnya itu refleksi kritis saya di Taman Baca Anak Merdeka, ya. Yang pertama itu tantangan emosional pengelola. Ini saya hubungkan dengan apa yang saya temukan di studi literatur saya dan apa yang saya alami dengan bersama teman-teman. Itu beban kerja ganda. Nah, pengelola TBM, khususnya Taman Baca Anak Merdeka ini sering harus menjalankan banyak peran sekaligus tanpa bantuan yang cukup, yang berpotensi menyebabkan kelelahan emosional dan burnout. Jadi, satu orang bisa 2-3 tugas, sehingga ketika kegiatan selesai itu kelelahan. Gitu. Ketika mau mengadakan kegiatan besar, kunjungan ke kampung, atau kegiatan-kegiatan di ini Taman Baca sendiri, itu 2 atau 3 kegiatan itu bisa diurus oleh 1-2 orang, sehingga kelelahan. Pembagian tugasnya belum terlalu bagus. Kemudian keterbatasan sumber daya dan dukungan. Nah, ini, meskipun bekerja keras, pengelola sering merasa terisolasi karena kurangnya dukungan dari tim dan minimnya sumber daya yang ada. Kemudian kekuatan komunitas dan rasa kepemilikan. Syukurnya bahwa tumbuh rasa kepemilikan, ya, itu penting sekali. Jadi walaupun banyak tantangan, pengelola saya dan teman-teman itu merasakan kekuatan dalam kerjasama komunitas, dan yang paling penting itu selalu kami tanamkan rasa memiliki. Bahwa Taman Baca ini milik kita bersama, kita bergerak untuk tujuan kita bersama, maka kita harus jaga bersama, kita harus kembangkan bersama. Gitu. Ini memperkuat ikatan antara anggota komunitas dan memberikan rasa kepuasan batin. Ini satu kepuasan yang artinya memberikan tadi dikatakan bahwa kita
kurangnya penghargaan, tapi ini salah satu kepuasan batin. Ini artinya memberi motivasi lebih untuk terus bergerak sebagai relawan, untuk terus memberi. Kemudian keberlanjutan melalui kolaborasi, ini penting. Ya, Taman Bacaan Merdeka tidak mungkin bergerak sejauh ini selama 7 tahun kalau tidak ada kolaborasi bersama teman-teman dari berbagai komunitas, berbagai bidang, baik komunitas, baik pemerintahan, baik perseorangan gitu ya. Ini keberhasilan TBAM sering terletak pada kolaborasi berbasis komunitas dan penerapan nilai budaya lokal seperti gotong royong. Bukan hanya dukungan finansial. Artinya, saya ambil contoh misalnya ketika Taman Bacaan Merdeka ingin mengadakan kegiatan lomba puisi, maka kita selalu meminta bantuan dari teman-teman komunitas lain, misalnya dari rumah baca yang lain untuk menjadi juri, dari teman-teman komunitas musik untuk mengisi acara, lalu dari teman-teman UMKM lokal, misalnya yang punya buket, yang punya kerajinan tangan, itu membantu untuk mensponsor dan memberikan hadiah. Begitu, itulah semangat gotong royong, semangat kolaborasi, inilah yang selalu mendorong dan mendukung pergerakan Taman Baca Anak Merdeka. Itu biasanya kami singkat dengan TBAM. Oke, kemudian itu pentingnya penghargaan dan motivasi non finansial. Ya, yang pertama itu penghargaan non material, penghargaan sosial dan pengakuan non finansial seperti sertifikat baik cetak maupun digital, itu dapat menjadi motivasi penting bagi pengelola dan relawan untuk terus berkontribusi meskipun tidak ada insentif finansial ya. Kita juga sering mengadakan open relawan ketika ingin mengadakan kegiatan besar itu. Kita mengadakan open relawan, dan relawan itu kita tidak menawarkan uang, ini insentif, tapi kita menawarkan yang pertama sertifikat. Kalau itu saya pikir cukup membantu ya, buktinya banyak teman-teman yang menjadi relawan dan bisa dan pernah begitu melulus LPDP di Amerika, di Australia, di Jogja, di kampus-kampus terbesar di Indonesia. Itu motivasi penting juga. Dan juga bagi relawan-relawan anak-anak mahasiswa itu penting untuk mereka menambah portofolio gitu ya. Kemudian emotional core, ini kita punya semboyan, yaitu relawan datang dan pergi, pejuang takkan pernah pergi. Jadi ketika teman-teman datang ke Taman Bacaan Merdeka, teman-teman ketika masuk pertama ada satu tulisan besar di situ, relawan datang dan pergi, pejuang takkan pernah pergi. Itu semboyan kita, sehingga teman-teman baru masuk langsung melihat itu. Nah, saya percaya bahwa pengelola TBM itu, khususnya di sini TBAM, adalah pahlawan lokal yang bekerja tanpa sorotan atau penghargaan materi, tetapi memberikan harapan dan perubahan melalui literasi di masyarakat yang mereka layani. Nah, ini dari hasil refleksi saya tadi, maka ada implikasinya. Yang pertama, untuk pengelola TBM, untuk teman-teman pengelola TBM dimanapun, yang pertama itu penting sekali pendekatan holistik yang mengintegrasikan manajemen, psikososial, dan teknologi. Kemudian fleksibilitas model yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kapasitas lokal. Artinya, Taman Bacaan Merdeka di ND berbeda karakteristiknya di Lembata, di Manggarai, di Kupang, di Jawa. Bahkan di ND sendiri pun, di kota berbeda dengan di daerah kecamatan atau di kampung, itu berbeda karakteristiknya dan kapasitas lokalnya. Gitu, sehingga harus fleksibel. Gitu, maka ketika teman-teman ada yang datang ke Taman Bacaan Merdeka itu, saya bilang ini model di sini, jangan jadikan standar bahwa di kampung atau di tempatmu harus seperti ini. Ini bisa menjadi satu contoh, tapi bisa dikembangkan, dan ada yang tidak perlu diikuti, jangan diikuti. Nah, kemudian rekomendasi untuk pemerintah itu penting. Pemerintah untuk melihat Taman Baca ini sebagai satu pergerakan yang sebenarnya mendukung, gitu ya, maka harus diperhatikan. Maka kalau bisa memungkinkan perlu adanya dukungan anggaran dalam arti mendukung ketika ada kegiatan-kegiatan yang diadakan, itu didukung, support dengan anggaran. Lalu kebijakan subsidi operasional dan pelatihan terstandar untuk pengelola TBM ini penting.
pernah ada dulu kerjasama lah dengan perpustakaan daerah, dikasih pelatihan dan sebagainya. Itu penting sehingga teman-teman yang pengelola itu punya kapasitas. Misalnya bagaimana mengkatalogkan buku gitu ya sehingga bukunya rapi. Misalnya pelatihan tentang digital, literasi digital dan sebagainya. Berikutnya adalah agenda riset lanjut yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh teman-teman yang ingin meneliti mengenai taman bacaan masyarakat. Yang pertama adalah evaluasi dampak psikososial. Teman-teman bisa melihat ini melalui studi literatur review atau studi kualitatif misalnya langsung ke taman bacaan itu penelitian tentang burnout dan motivasi relawan di TBM karena tiap TBM punya masalah-masalahnya sendiri dan masalah yang ditemukan pada studi literatur saya adalah burnout, cuman belum terlalu diperdalam. Kemudian motivasi relawan itu apa? Tentu kan ada tiap orang itu berbeda motivasinya untuk bergabung ke TBM. Kemudian digital resilience framework itu tentang pengembangan kerangka kerja untuk kesiapan TBM dalam menghadapi gangguan sosial dan ekonomi. Lalu teman-teman juga bisa meneliti mengenai budaya lokal sebagai modal sosial. Ini melakukan studi interdisipliner untuk mengoptimalkan budaya lokal dalam model pengelolaan TBM. Ini salah satu hal yang baik juga nih, menarik sekali. Oke, penutupnya ini teman-teman, saya ingin menguatkan semangat kolektif dalam keberlanjutan TBM. Yang pertama, keberlanjutan itu bergantung pada kolaborasi dan semangat kolektif. Jadi keberlanjutan TBM itu lebih dari sekadar anggaran. Ia bergantung pada kerjasama dan semangat komunitas yang menjaga kelangsungan TBM meski dihadapkan pada tantangan administratif dan pendanaan. Jadi yang paling utama itu kerjasama, kolaborasi, dan semangat. Lalu pengelola itu sebagai pejuang, karena pengelola TBM adalah pahlawan lokal yang tidak hanya mengelola buku dan program, tapi juga merawat harapan dan membangun kepercayaan di tengah keterbatasan. Lalu literasi itu sebagai kunci kesempatan. Nah, literasi ini bukan sekedar membaca. Kita sering mensalahartikan bahwa literasi berarti baca buku. Tapi lebih dari itu bahwa literasi adalah tentang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk bermimpi, berkreasi, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Sehingga masyarakat itu menjadi satu pribadi yang mau belajar. Menjadi pembelajar sepanjang hayat kalau dalam semboyan pendidikan masyarakat. Jadi literasi itu bukan hanya sekadar membaca buku, tapi membaca fenomena, membaca masyarakat sekitar kita. Kemudian pendekatan holistik dan adaptif untuk masa depan TBM. Diharapkan TBM di Indonesia menjadi ruang inklusif yang memberdayakan masyarakat. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan manajerial, psikososial, dan budaya lokal. Sehingga TBM itu menjadi tempat belajar untuk semua, gitu ya, terbuka untuk semua dan mampu memberdayakan masyarakat, sehingga akan ada banyak program-program di TBM sesuai kebutuhan masyarakat, gitu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kebutuhan di daerah A berbeda dengan daerah B, sehingga TBM bisa menyesuaikan itu, sehingga menjawab tantangan-tantangan atau menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Saya pikir itu teman-teman dari saya harap ini bisa menambah wawasan kita tentang taman bacaan dan pengelolaannya, suka dukanya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.